الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ini yang dikatakan al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu satu, Bapak Ibu. Sekarang Ustadz mau nanya ibu-ibu. Coba sebut ibu-ibu yang namanya Mik. Coba sebut Mik. Mik itu yang ini wujudnya atau yang ini? Coba sebut namanya spidol. Spidol itu yang ini atau yang ini? Nah, kan paham itu kan? Coba sekali lagi. Coba sebut namanya Al-Quran. Al-Quran. Coba ulang lagi Bapak-Bapak. Yang Al-Quran itu yang ini atau yang ini? Hah? Ustaz mau nanya lu Pak Zuhar. Yang Al-Quran itu yang ini atau yang ini? Hah? Yang berdiri itu, yang berdiri Ustaz nih. Yang berdiri Ustaz nih. Coba lagi Ibu. Coba sebut Al-Quran. Mana wujudnya? Yang ini Al-Quran atau yang ini? Hah? Tidak ada kan? Itulah tanda Bapak Ibu paham tuh. Kalau diambilkan kitab Al-Quran, ada kitab Al-Quran situ? Tidak ada. Berarti tanda Bapak Ibu paham tuh. Karena tak menjawab kan? Ini ke Al-Quran, ini ke Al-Quran. Tidak. Karena tidak ada dalam pandang Bapak Ibu, kan setiap nama ada orangnya. Setiap nama ada wujudnya. Sekarang disebut namanya wujudnya nak nampak. Kan ini wujudnya yang Ustaz lihat. Kan ini. Karena Bapak Ibu paham yang Al-Quran itu bukan ini wujudnya. Bukan ini wujudnya. Makanya Bapak Ibu diam aja. Ya. Karena mengerti yang Al-Quran itu yang mana. Ini kita memahami secara syariat. Ya. Nah. Begitulah kita mengenal dan mengingat Allah. Kalau disebut Allah, mesti jelas wujudnya. Sebab kalau tak jelas wujudnya, itu sesuatu hal yang kafir. Ibadah kita tak diterima. Ibadah kita ini menjadi ibadah yang batal. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Barang siapa yang menyembah nama lalu dia tidak mengenal diri yang punya nama, maka itu suatu kekafiran. Artinya apa? Dia tidak akan pernah bagaimana caranya mengingat akan Allah. Sebab dia tidak mengenal diri yang punya nama itu. Kalau dia menyangka dan mengira diri yang punya nama itu adalah lafaz Allah, lafaz Allah, tulisan Allah, huruf Allah, asma Allah, ini yang dikatakannya Allah, lalu ini yang diingatnya, huruf alif lam lam ha ini yang diingatnya, yang ditanamkannya ke dalam hati, yang ditanamkannya dalam akal fikir, berarti mereka telah menjadikan asma Allah, huruf Allah, lafaz Allah menjadi berhala di dalam hati dan pikirannya. Inilah suatu kekafiran itu. Kafir itu artinya tertutupnya hatinya untuk memandang yang hak. Apa kata Nabi? Man nazara ila syai'in ma lam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu lalu dia tidak mampu memandang Allah pada sesuatu itu, maka itulah pandangan yang batal, pandangan yang berdosa, pandangan yang batal, pandangan yang berdosa, pandangan yang tidak memberikan faedah buat dirinya Bapak Ibu. Kalau pandangan kita tidak memberi faedah buat diri kita, maka ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup kita, 50 tahun, 70 tahun, maka itulah yang dikatakan ibadah yang batal, ibadah yang tak diterima Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal yang dia ibadati. Dia tidak mengenal
yang dia sembah. Kalau dia tidak mengenal yang dia ibadati dan dia sembah, maka ketika itulah terjadinya namanya khayalan, imajinasi. Padahal Allah bilang, apa kata Allah? Wa minan nasi ma ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia, kata Allah, dia sembah aku, kata Allah, tapi sayang yang disembahnya bukan aku, yang disembahnya adalah huruf. Sedangkan aku ini bukan berupa huruf, aku ini bukan berupa tulisan, aku ini bukan berupa asma dan kata-kata, kata Allah. Kalau Allah sudah menjelaskan dengan terang dan jelas bahwa Allah itu bukan berupa huruf, tulisan, kata-kata, lalu itu juga yang kita sembah, itu juga yang kita pikirkan dan kita ingat, maka disitulah kita telah menjadikan tulisan Allah itu menjadi berhala pada diri kita ini. Ini yang dikatakan solat yang fawailul lil musallin, neraka wilah bagi orang yang sholat, di mana mereka tidak mengenal akan hakikat yang dia sembah itu. Maka disitulah wajibnya kita Bapak Ibu, ya, untuk bermakrifat, mengenal akan Allah itu. Jadi ketika kita telah makrifat, kita telah mengenal Allah, bahwa Allah itu betul-betul telah wujud, telah nyata, telah zahir zatnya pada diri kita, telah zahir sifatnya pada diri kita, telah zahir asmanya pada diri kita, telah zahir pula af'alnya pada diri kita. Ketika itu Bapak Ibu telah dikatakan musyahadah, itu sudah menyaksikan namanya, menyaksikan Allah itu sempurna pada diri masing-masing. Kalau sudah musyahadah, ketika itu Bapak Ibu dikatakan sudah liko sebutannya. Liko itu sudah bertatap wajah, sudah bersobok Tuhan tuh pada diri sendiri. Makanya untuk mencari dan menemui Allah, supaya berjumpa, supaya bersobok dengan kita, maka tilik dan menyenternya itu ke dalam diri Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh Nabi, man talabal maula bi ghairin nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui aku keluar daripada dirinya, faqad dolalan ba'ida, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Kenapa berada pada kesesatan sangat jauh Bapak Ibu? Karena dia mencari Tuhan itu keluar daripada dirinya. Padahal Tuhan yang dia cari itu sudah nyata pada dirinya. Dan dirinya itulah sebenarnya wujudnya Allah itu Bapak Ibu. Itu yang ditanamkan ke dalam hati. Makanya ketika kita telah liko dengan Allah, telah berjumpa dengan Allah pada diri sendiri, ketika itu zuklah itu namanya, baru muncul namanya zuk. Muncul rasa mahabbah, muncul rasa rindu, muncul rasa bermanja-manja pada diri sendiri. Itu yang dikatakan aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Aku ini lebih dekat dengan dirimu daripada dekatnya urat nadimu pada tengkuk lehermu. Kalaulah tengkuk leher kita ini ada urat nadinya, maka urat nadi yang ada pada tengkuk leher kita itu dibandingkan dengan Allah, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya urat nadi itu pada diri Bapak Ibu sendiri. Kalaulah mata hitam dan mata putih yang ada pada mata kita Bapak Ibu dekat dalam pandangan kita pada diri kita dibandingkan dengan Allah, maka diri Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu
dibanding dekatnya mata hitam dan mata putih ini yang ada pada mata kita ini. Kalaulah rasa dan perasaan yang ada pada diri Bapak Ibu itu dekat dalam pandangan Bapak Ibu, maka diri Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu ketimbang dekatnya rasa dan perasaan itu pada diri Bapak Ibu sendiri. Kalaulah hidup itu dekat pada diri Bapak Ibu, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu ketimbang dekatnya hidup itu pada diri Bapak Ibu. Tapi kenapa manusia tidak mampu melihatnya Allah? Kenapa manusia tak mampu memandang Allah? Karena manusia ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa Bapak Ibu. Ya, manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Contohnya, Ustaz beri perumpamaan. Ini contohnya contoh yang sudah umum. Ya, nah, lihat, dinaikkan channelnya sedikit Bapak Ibu. Ya, lihat baju Ustaz nih. Ya, ketika Bapak Ibu memandang baju Ustaz, maka yang terpandang itu adalah kain. Ketika Bapak Ibu memandang kain, maka yang terpandang itu adalah benang. Ketika Bapak Ibu memandang benang, maka yang terpandang itu adalah kapas. Itu artinya, ketika Bapak Ibu memandang baju Ustadz, maka yang terpandang itu mestinya adalah kapas. Itu maksudnya tuh, ha? So, lagi. Nah, kalau payah Bapak Ibu, Ustaz tulis. Kapas bertajali dia. Tajali tahu bahasanya? Tajali. Tajali. Tajali itu nyata. Zohir. Berganti bentuk rupa. Nah, lihat. Dari kapas menjadi benang. Nah, nyata dia menjadi benang. Dari benang, nyata dia menjadi kain. Dari kain, nyata menjadi baju. Itu maksudnya, lihat. Asal baju daripada kain, asal kain daripada benang, asal benang daripada kapas. Makanya Ustaz katakan tadi, ketika kita memandang baju, maka yang terpandang pada baju itu adalah kain. Nah, ketika kita memandang kain, maka yang terpandang pada kain itu adalah benang. Ketika kita memandang benang, maka yang terpandang pada benang itu adalah kapas. Kesimpulannya, ini untuk memudahkan paham. Ketika Bapak Ibu mampu memandang baju, dalam pandangan batin, pandangan hati, ketika Bapak Ibu mampu memandang baju, maka yang terpandang pada baju itu sebenar-benarnya adalah kapas Bapak Ibu. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi, Zohirun Robbi fi batni abdi. Nyatanya Tuhan itu pada pandangan hatinya Bapak Ibu. Kalau hati Bapak Ibu telah mampu menghapuskan wujud alam, telah mampu hati Bapak Ibu itu menghapuskan wujud alam dan wujud diri, maka ketika itu nyatalah wujud Allah pada alam dan pada diri. Itulah maksudnya Bapak Ibu mampu memandang dan melihat Allah pada pandangan hati, itu maksudnya. Tetapi sebaliknya kata Ustadz, kalau kapas sudah betul-betul nyata Bapak Ibu pada baju, lihat, kalau kapas ini sudah betul-betul nyata pada baju, lalu tak terpandang kapas pada baju, ini yang Ustadz bilang tuh butuh sangi itu. Butuh sangi artinya sangat-sangat buta, betul-betul buta.
Nah, contoh lagi. Nah, kita persingkat ya. Contohnya biar lebih mudah. Nah, ini kan jalannya panjang kali Bapak Ibu. Ini belum contoh yang sebenarnya. Ini mau ambil kias baru. Ustaz contohkan yang paling simpel. Nah, ini gelas Bapak Ibu. Nah, tanggap gelas nih. Ya, kita anggap gelas kaca. Ketika kaca itu sudah menjadi gelas, ya, gelas ini asalnya daripada kaca. Ketika kaca itu sudah menjadi gelas, pada saat Bapak Ibu memandang gelas, maka yang terpandang itu adalah kaca. Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas, itu yang dikatakan butuh sange. Usah ulang lagi. Ya. Apabila kaca sudah nyata jadi gelas, lalu Bapak Ibu tak mampu juga memandang kaca pada gelas, maka disebutlah orang itu buta sange. Benar-benar buta. Itu maksudnya. Inilah orang yang tertipu selalu memandang bentuk dan rupa. Sekarang, bagaimana supaya ya orang yang buta dengan bentuk dan rupa memandang kaca, lalu dia bisa betul-betul memandang kaca, diapakan gelas nih? Dihancurkanlah bentuknya, dipecahkan rupanya sehancur-hancurnya. Maka ketika bentuk gelas telah hancur, rupanya gelas telah hancur sehancur-hancurnya, maka ketika itu nyatalah kaca itu yang sebenar-benarnya. Ini maknanya secara hakiki apa? Nah, lihat Ustadz bilang tadi, kebanyakan manusia tidak mampu memandang Allah. Padahal Allah itu nyata, Allah itu terang, Allah itu jelas, Allah itu dekat. Karena manusia itu kebanyakan selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Lalu bagaimana manusia bisa memandang Allah itu yang betul-betul nyata pada dirinya? Jalannya, hancurkanlah wujud dan sifatnya. Kalau sudah hancur wujud keakuan dirinya, sudah hancur sifat yang ada pada dirinya, yang dirinya yang merasa yang hidup, dirinya yang merasa yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak, telah hancur wujudnya, telah hancur sifatnya sehancur-hancurnya, maka ketika itu barulah terpandang dan terlihat wujud Allah itulah yang nyata, sifat Allah itulah yang nyata. Karena tidak ada lagi wujud dan sifat Bapak Ibu, yang ada hanyalah wujud dan sifat Allah semata-mata yang ada. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.